Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Melenrestati, kelas 3C dengan NIM E1E022096. Setelah menyaksikan tayangan video ini, siswa diharapkan dapat menentukan jenis-jenis simbiosis beserta dengan contohnya. Aku ada PR nih tentang simbiosis. Teman-teman tahu nggak apa itu simbiosis? Karena banyak yang tidak tahu tentang simbiosis, kali ini saya akan menjelaskannya. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup atau populasi dalam lingkungan yang sama. Nah, simbiosis ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga jenis simbiosis tersebut. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar ini. Jadi, pada gambar ini terdapat contoh-contoh dari simbiosis. Gambar pertama tersebut menunjukkan interaksi antara lebah dengan bunga. Interaksi antara lebah dengan bunga ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Seperti pada gambar tadi, lebah mendapatkan makanannya melalui bunga yang berupa nektar atau sari-sari bunga. Kemudian bunga diuntungkan karena lebah dapat membantu proses penyerbukannya. Apakah ada contoh lain dari simbiosis mutualisme selain lebah dan bunga? Tentu saja ada. Contoh lainnya dari simbiosis ini adalah burung jalak dan kerbau. Pada interaksi antara burung jalak dengan kerbau, burung jalak mendapatkan kutu dari tubuh kerbau untuk dijadikan sebagai makanannya. Kemudian, kerbau mendapat keuntungan karena kutu yang ada di tubuhnya menjadi berkurang. Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini ada anggrek yang hidup menumpang di pohon inangnya. Kira-kira ini termasuk dalam jenis simbiosis yang mana ya? Benar, ini termasuk ke dalam jenis simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi pihak lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Anggrek yang hidup menumpang di pohon ini merupakan simbiosis komensalisme karena ia dapat bertumbuh dan berkembang biak di pohon itu. Sementara pohon yang ditumpanginya ini tidak diuntungkan ataupun dirugikan dari keberadaan anggrek ini. Contoh lain dari simbiosis komensalisme ada ikan remora dan ikan hiu. Setelah ikan hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan itu jatuh, ikan remora bakal menempel dengan ikan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanannya. Ikan hiu tidak merasa dirugikan dan juga diuntungkan atas kehadiran ikan remora. Kalau gambar yang ketiga ini termasuk dalam simbiosis apa ya? Gambar yang ketiga ini termasuk dalam simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Seperti pada gambar yang ketiga, ada kutu yang berada di tubuh hewan. Kutu tersebut akan mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari tubuh hewan. Sedangkan hewan yang dihinggapi akan merasa gatal dan menjadi tidak sehat. Contoh lain dari simbiosis parasitisme ini yaitu interaksi antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari manusia. Kemudian manusia akan dirugikan oleh keberadaan nyamuk karena manusia akan berisiko tertular penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk tersebut seperti demam berdarah dan malaria. Jadi itu adalah pemaparan materi mengenai simbiosis. Apakah teman-teman sudah paham? Oh, jadi itu yang dinamakan dengan simbiosis. Terima kasih atas ilmunya. Makasih.